Teman-teman, komitmen anggaran yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan kesejahteraan guru adalah tambahan sekitar 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru, dan itu jumlah yang sangat besar. Jadi total untuk kesejahteraan guru itu 81 triliun. Jadi tambahan 16,7 triliun itu tentu akan jadi peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi guru. Setidaknya nanti di tahun 2025 akan ada tambahan, ini setidaknya nih, padahal lebih banyak daripada ini, 600.000 guru yang akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Guru-guru yang ASN, di antara 600.000 ini, guru-guru yang ASN akan mendapatkan penambahan tunjangan sebesar 1 kali gaji, dan guru-guru non-ASN akan ditingkatkan tunjangannya menjadi 2 juta rupiah. Ini akan melengkapi 1,3 juta guru yang sebelumnya sudah mendapatkan peningkatan kesejahteraan, tunjangan kesejahteraan. Jadi total nanti di tahun 2025 jumlah guru yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan itu berjumlah 1,9 juta orang. Jadi nanti di tahun-tahun yang akan datang jumlahnya akan ditingkatkan karena sekarang guru kita ada sekitar 2,9 juta orang. Jadi saya rasa itu cukup jelas ya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi guru, baik bagi guru ASN maupun non-ASN. Iya. Saya harap Bapak Ibu guru bisa memahami maksud ini. Jangan sampai nanti atau sampai sekarang masih banyak WA Bu Kepala Dinas, Pak mulai 1 Januari berarti saya tambah 1 kali gaji ya Pak gitu. Jadi melalui sertifikasi, artinya yang belum bersertifikat pendidik, pemerintah akan mengakselerasi, mempercepat sertifikasinya. Bahkan kata Bu Rektor, mempermudah, kata Bu Rektor gitu ya, mempermudah agar semua guru segera bersertifikat pendidik dan semua mendapat tunjangan 1 kali gaji pegawai negeri. Yang sudah menerima ndak usah ya mikirkan yang aneh-aneh itu ya. Bu Swatun, saya khawatir nanti mereka kalau isunya dikira benar, jangan-jangan sudah mulai ada yang nginden mobil baru gitu ya. Masih mending kalau nginden mobil baru. Kalau nginden istri baru itulah yang bahaya gitu ya. Teman-teman guru non-ASN di sekolah swasta, lalu bagaimana 2 juta untuk guru swasta? Di hadapan Bu Kepala Dinas, saya berharap sesuai undang-undang sebenarnya sama 1 kali gaji. Tetapi bagi yang sekarang sudah sertifikasi belum impasing baru dapat 1,5 akan naik 2 juta, berarti tambah 500. Ini alhamdulillah. Tapi yang paling penting Bu Swatun ya cepat impasingnya kan, sehingga betul-betul sesuai undang-undang guru 1 kali gaji pokok untuk semuanya. Yang kedua, pemenuhan kualifikasi pendidikan guru. Sekarang masih 249.623 guru belum berpendidikan S1 atau D4. Maka pemerintah akan memberikan bantuan biaya untuk melanjutkan pendidikan ke D4 atau S1. Dan Kementerian Pendidikan Tinggi sebenarnya juga punya fasilitasi untuk itu yang kita sebut dengan RPL. Sebenarnya ini memudahkan kalau mereka mau mengambil manfaat itu. Yang ketiga, wajib belajar 13 tahun dimulai dari prasekolah atau TK 1 tahun, sehingga pendidikan 1 tahun di TK itu menjadi wajib.
Teman-teman guru TK mestinya kita harus respon ini dengan demikian. Sekolah TK mereka nanti akan menjadi kewajiban. Mestinya pemerintah menetapkan sebagai kewajiban, harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraannya dan terhadap gurunya, kan gitu mestinya ya. Ini izin saya tadi nggak melihat ini Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, muda tapi ya ini jadi mewakili ya. Kalau saya pakai PGRI nggak kelihatan kalau Kepala Kantor Kementerian Agama, apalagi ndak pecisan ini. Ini teman istri saya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pendidikan juga saat ini sedang dikaji PPDB, di mana ke depan perlu dipertimbangkan PPDB sesuai dengan kebijakan prioritas kita. Dan visi Kementerian Pendidikan kita adalah dapat memberi akses yang seluas-luasnya dan berkeadilan, maka mestinya dirumuskan kembali paling tidak komposisi, persentase diantaranya zonasinya, yang kita harap betul-betul mampu membuat setiap anak punya akses dan memberikan rasa keadilan sebagaimana amanah Undang-Undang Sisdiknas. Termasuk di dalamnya setiap anak yang berprestasi juga punya hak untuk memperoleh pendidikan terbaik. Maka zonasi dalam beberapa kesempatan kami berdiskusi di Jakarta, dimungkinkan komposisinya akan berbeda antara SD, SMP, dan SMA. Karena faktanya SD itu ada hampir di setiap desa, bahkan satu desa lebih satu, apalagi ditambah MI, SMP mulai mengecil, SMA mulai mengecil. Sehingga kita harap tidak setiap tahun Bu Kepala Dinas tidak direpotkan terus oleh masalah PPDB. Yang keempat, pemenuhan dan perbaikan sarpras pendidikan dengan melakukan renovasi di sekolah negeri dan swasta dengan model baru, dan akan dimulai dengan 10.404 model swakelola, uang ditransfer langsung ke sekolah. Kan baik, tapi yo ngati-hati saya bilang itu ya, ini mesti Pak Ketua PB ini teman-teman kita. Yang kelima adalah menjamin keamanan para guru agar dapat bekerja dengan tenang dan terbebas dari segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan oleh siapapun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen beserta turunannya. Sampai saat ini termasuk kasus Subriyani yang alhamdulillah sekarang sudah dibebaskan, tetapi masalahnya masih berkepanjangan, melebar kemana-mana. Mudah-mudahan itu cukup menjadi catatan kita semuanya. Kalaupun Undang-Undang Perlindungan Anak belum bisa dicapai, tetapi implementasi perlindungan guru melalui Undang-Undang Guru dan Dosen bisa dipahami oleh penegak hukum yang ada. Kami saat ini juga sedang melakukan advokasi untuk teman guru di Jawa Tengah. Yang keenam, ini baru saja minggu yang lalu, saya kira ini masalah serius dan kami sedang melakukan pengawasan untuk penerimaan PNS, ASN PNS dan non ASN. Tapi saya ingin fokus ke apa yang menjadi perjuangan kita. Di dalam sikap terakhir pemerintah memastikan bahwa undang-undang ASN akan dijalankan sesuai ketentuan, di mana tahun 2025 tidak akan ada lagi pegawai atau guru non ASN. Artinya melalui seleksi yang sekarang sedang berlangsung, insya Allah sepanjang mereka memenuhi syarat akan diterima sebagai ASN, baik guru maupun tenaga kependidikan. Problemnya adalah formasi daerah dan formasi pusat yang masih selisih. Maka kebijakan pemerintah pusat nampaknya yang akan dipilih adalah diangkat semua yang ada formasinya daerah menjadi pegawai non ASN tetap, sedangkan yang belum ada formasi daerah akan menjadi non ASN paruh waktu. Ini sudah kami kejar. Kenapa mesti begitu? Ini hanya strategi atau cara
agar sistem keuangan yang berlaku itu bisa berlangsung dengan baik dan benar. Karena Bu Kepala Dinas mesti anggarannya sudah mentok 30%, nah, misalkan begitu ya, Bupati juga begitu, maka pemerintah pusat mengambil pilihan itu sehingga nanti yang non ASN paruh waktu akan dibayar oleh pusat terlebih dahulu, setelah nanti punya formasi akan menjadi penuh waktu. Untuk itu yang paling penting komitmennya adalah pemerintah ingin 2025 berkomitmen seluruh non ASN akan ber-NIP. Ini yang paling penting ya. Ini kalau ada tenaga pendidikan, termasuk tenaga pendidikan yang jumlahnya lebih banyak. Dan saya yakin Bu Kepala Dinas lagi pusing juga mikirkan bagaimana ini, karena undang-undangnya memang sudah stop. Dan ini menjadi komitmen termasuk pemerintahan baru. Akhirnya pada kesempatan yang baik ini kepada Ibu Kepala Dinas kami sampaikan, PGRI Jawa Tengah terus berkomitmen untuk bersama-sama pemerintah membangun Indonesia lebih maju melalui pendidikan yang bermutu, guru yang bermutu, guru yang hebat, agar kita bersama-sama menyongsong tahun 45 dengan sumber daya yang berkualitas, sehingga kita bisa meraih apa yang disebut Indonesia Emas. Untuk itu PGRI Prodi Jawa Tengah terus fokus pada pengembangan profesi melalui biro-biro yang ada, melalui APKS, melalui Smart Learning and Character Center, dan pelatihan-pelatihan terus dilakukan. Di antaranya dalam HUT ini kita melakukan berbagai kegiatan-kegiatan ilmiah, ada seminar, ada FGD, bahkan kemarin kita mengumpulkan pakar-pakar pendidikan terbaik. Kebetulan Prof. Ridwan juga bisa hadir pada saat itu bersama pakar yang lain. Kita tadi menyaksikan para juara, guru-guru dan tenaga kependidikan inovatif yang kita juga beri penghargaan setelah kita kompetisikan. Dan kita juga melakukan kegiatan lain seperti lomba atau pertandingan olahraga, seni, bakti sosial dengan membantu air di seluruh wilayah Jawa Tengah yang kena bencana kekeringan. Kita juga membantu saudara-saudara kita yang kena bencana banjir, longsor, rumah kebakaran, dan yang tidak kalah penting kemarin kita membantu teman-teman yang akan mengikuti seleksi dengan tryout Bu Kepala Dinas. Ini kita rutin ya lakukan, karena sesuai komitmen kami dengan Pak Dirjen bahwa kami memang mendesak pemerintah menerima guru-guru dan tenaga pendidikan non ASN, tapi kami juga mendampingi teman-teman kita dalam mengikuti seleksi. Saya doakan teman-teman semuanya yang hadir di sini yang belum dapat NIP, maka insya Allah tahun depan akan dapat NIP. Dan bagi pengurus cabang yang hadir, pengurus ranting, mari kita terus bersama-sama berjuang. Tetapi di balik itu kalau berhasil berkomitmen untuk menjadi tenaga kependidikan atau guru yang terbaik, yang bersama-sama pemerintah membangun pendidikan Indonesia lebih maju. Inilah yang saya ingin sampaikan Ibu Bapak Ketua. Salam untuk Ibu Ketua Umum yang sekarang masih di luar Jawa. Saya tahu harus berbagi, kalau tahun lalu datang ya sekarang gantian di tempat lain. Satu orang kan tidak mungkin ya bisa dibagi untuk semua di Indonesia. Kami juga menyadari kabupaten kota tidak mungkin semua. Salam hormat kami untuk Bu Ketum dan kepada semuanya. Menteri baru kita adalah guru, karena pendidikannya tarbiyah guru itu. S2-nya juga pendidikan di Australia kan, dan dia sekarang posisinya dosen. Dia mengurus pendidikan mulai TK sampai perguruan tinggi di perguruan tinggi Muhammadiyah, perguruan Muhammadiyah. Insya Allah dia sangat paham persis tentang apa yang menjadi kepentingan kita, harapan kita, termasuk teman-teman guru swasta, sehingga kebijakan-kebijakan beliau insya Allah
akan berpihak kepada kita. Dan kami merasa, Bu Kepala Dinas, banyak sekali kebijakan dari Pak Menteri baru ini adalah kita. Ya. Maka di hadapan Bu Kepala Dinas, kita berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk mendukung, untuk membersamai seluruh jajaran pendidikan di Indonesia membangun pendidikan yang lebih maju. Terima kasih kepada semua pihak yang hadir dan teman-teman guru tenaga pendidikan yang berkomitmen terus membangun pendidikan di Indonesia. Dan terima kasih kepada non-ASN yang sampai detik ini belum mendapat NIP, yang bersabar sampai detik-detik terakhir ini. Kita berdoa bersama, komitmen pemerintah betul-betul dilaksanakan, dan kita berbahagia menyongsong tahun 2025, tahun bebas non-ASN. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf teman-teman guru swasta. Berita yang penting adalah kalau ini sudah selesai, ya, P3K bisa juga ditempatkan di sekolah swasta. Bu Suatun, saya ditanya, Pak, kalau begitu guru swasta besok boleh daftar P3K? Ya boleh kalau dibuka untuk sekolah swasta. Kalau sekarang menyelesaikan yang ASN, non-ASN. Dan guru TK saya kira paling punya kepentingan, karena sebagian besar sekolah TK adalah sekolah swasta. Kita doakan pemerintah kita ini di bawah Presiden Prabowo dengan kabinet merah putihnya terus konsisten memperhatikan atau memprioritaskan pendidikan dan kesejahteraan para guru dan tenaga pendidikan. Terima kasih. Marilah kita bersama-sama pekikan Salam PGRI. Hidup guru.